Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Baik, di sini siapa yang nggak hadir hari ini? Hajiratul, Bu. Ya, Bu. Oh ya, keterangannya apa Hajiratul? Sakit, Bu. Sakit, Bu. Sakit? Ya. Jadi Hajiratul aja? Ya, Bu. Dari 30 siswa ini? Ya, Bu. Ya, baik. Untuk memulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada pemimpin doa. Selanjutnya yaitu langsung saja ya kita bahas materi kita. Sebelum itu Ibu mau tanya materi minggu lalu ada yang tahu tentang apa? Bu, tentang menjadikan alat terpuji, yakni alat berpakaian dan alat berhias. Oke, baik. Nah, pada hari ini kita juga akan membahas tentang salah satu dari sekian banyaknya alat terpuji, yaitu berkompetisi dalam kebaikan. Siapa yang tahu apa itu kompetisi? Bersaing, Bu. Berlomba-lomba, Bu. Oke, berlomba-lomba ya. Adapun pembahasan mengenai kompetisi dalam kebaikan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada pengertian kompetisi dalam kebaikan. Kemudian ada makna kompetisi dalam kebaikan, ciri-ciri orang yang berkompetisi dalam kebaikan, balasan bagi orang yang berkompetisi dalam kebaikan, dan yang terakhir adalah hikmah dari berperilaku kompetisi dalam kebaikan. Oke, next. Selanjutnya pengertian dari kompetisi dalam kebaikan. Tolong bisa kita tolong bacain satu orang. Ibu, Baik, silakan Diki. pengertian kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi yaitu persaingan atau perlombaan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Semangat berkompetisi dalam kebaikan tersebut juga fastabiqul khairat. Allah memberikan perintah kepada hambanya untuk berlomba dalam berbuat kebaikan. Perintah tersebut ditujukan untuk hambanya, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Nah, jadi dijelaskan terlebih dahulu ya. Ya benar, kompetisi yaitu persaingan atau perlombaan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Kita ini terlahir berkompetisi, dilahirkan untuk menjadi orang yang bersaing dan berlomba dengan manusia yang lain. Bagaimana kalian saja di sini bersaing kan untuk memasuki perguruan tinggi nantinya, ya kan? Ya, jadi kompetisi yaitu adalah persaingan. Namun persaingan di sini adalah persaingan yang sehat. Kemudian nama lain dari semangat berkompetisi dalam kebaikan yaitu juga disebut dengan fastabiqul khairat. Kemudian selanjutnya yaitu tolong bisa bacakan ayatnya. Siapa yang mau bacain? Oh ya, silakan Najwa. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullah jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah
Ya benar. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa tiap-tiap umat itu punya kiblatnya sendiri, maka berlomba-lomba dalam kebaikan. Maksudnya di sini adalah kita tua ataupun muda, laki-laki maupun perempuan itu diwajibkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Selanjutnya yaitu arti dari fastabiqul khairat selanjutnya itu bukan hanya untuk menganjurkan kita berlomba-lomba kepada kebaikan, tetapi juga mengajarkan kita untuk berlomba-lomba dalam mohon ampunan kepada Allah. Siapa yang ingin bacakan surat ini? Paling? Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardh u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Yang artinya berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Oke, terima kasih kepada saudara Noli. Para mulai tepuk tangan. Ya benar, dalam ayat ini menganjurkan kepada kita untuk berlomba-lomba dalam memohon ampunan kepada Allah. Yang kita ketahui bahwa kita ini manusia tak luput dari segala dosa. Maka dari itu Allah mengajarkan kita untuk berlomba-lomba dalam memohon ampun kepadanya. Kemudian, ada pun makna dalam kompetisi dalam kebaikan, yaitu yang pertama, melakukan dan menyebarkan kebaikan adalah tugas pokok setiap insan. Kita diciptakan manusia yaitu untuk berbuat kebaikan. Bayangkan saja, bila tidak ada lagi orang yang memiliki sifat baik atau tidak ada kebaikan lagi di sini, maka di dunia ini akan rusak karena sudah tidak adanya orang-orang baik tersebut. Kemudian usia manusia terbatas. Ya, kita tidak pernah tahu ajal ataupun jodoh yang akan datang terhadap hidup kita. Maka dari itu usia manusia terbatas, hendaknya kita selalu melakukan kebaikan. Kemudian makna selanjutnya, begitu banyak balasan bagi orang-orang yang turut berkompetisi dalam kebaikan. Pastinya, biasanya kalau orang-orang yang berbuat baik itu pasti dia lebih banyak yang sayang dan lebih banyak temannya dibanding orang yang memiliki bad attitude atau perilaku yang buruk. Oke, selanjutnya yaitu adapun ciri-ciri orang yang melakukan kompetisi dalam kebaikan, yaitu orang yang pertama niat ikhlas. Orang yang melakukan kompetisi ini pasti niat dia ikhlas untuk membantu lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Kemudian cinta pada kebaikan dan kepada orang yang baik. Tentu saja orang yang berkompetisi dalam kebaikan ini sangat menyukai kebaikan dan sangat menyayangi orang-orang yang melakukan atau berbuat baik. Kemudian yang ketiga, merasa rugi bila meninggalkan sesuatu kebaikan. Nah, biasanya kalau orang baik itu kalau dia nggak berbuat baik atau melihat orang yang kesusahan itu hatinya bakalan kayak merasa rugi kalau dia tuh nggak nolongin anak tersebut atau orang tersebut gitu. Makanya orang yang senang berbuat kebaikan ini memiliki empati dalam dirinya, itu empati yang tinggi gitu, sehingga dia selalu ingin membantu atau menolong orang tersebut. Kemudian yang keempat, menjadi teladan bagi generasi selanjutnya. Nah, orang yang baik ini biasa menjadi figur atau menjadi contoh teladan bagi orang-orang. Orang-orang tersebut menjadikannya teladan. Contohnya kayak Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu kan dia memiliki
yang sangat baik gitu kan dalam hidupnya, maka dia dijadikan sebagai contoh teladan yang baik bagi umat Islam. Kemudian selanjutnya yaitu balasan bagi orang yang berkompetisi dalam kebaikan. Adapun balasannya yang pertama, selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah sangat menyayangi orang-orang yang baik. Kemudian menambah kenikmatan, tentu saja orang yang berbuat baik itu akan merasa hidupnya bersyukur. Dia akan selalu merasa bersyukur dan merasa apa yang telah Allah berikan cukup. Kemudian akan dicintai Allah pastinya. Kemudian memperoleh rahmat Allah, memperoleh pahala, dan dimasukkan ke dalam surga yang telah Allah janjikan bahwa Allah akan mengumpulkan orang-orang baik di surganya. Kemudian yaitu hikmah perilaku kompetisi dalam kebaikan. Ada hikmahnya yaitu energi positif akan menghiasi hidupnya. Maksudnya di sini adalah biasanya orang yang berkompetisi dalam kebaikan itu disebut sebagai orang yang memiliki energi positif atau positive vibe. Orangnya selalu positif, orangnya selalu ceria, orangnya selalu membantu teman-temannya. Nah, seperti itu hikmah berperilaku kompetisi dalam kebaikan. Selanjutnya yaitu menjadi manusia yang mudah mensyukuri nikmat. Ya, dia bersyukur. Dia ketika melihat orang-orang yang sulit, dia akan membantu dan dia akan bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Kemudian melakukan amal soleh yang didasari oleh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya. Udah selesai ya. Ya, Bu. Baik, dari materi kita yaitu tentang berkompetisi dalam kebaikan. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya baik, saudara Suci. Misalnya di kelas, Bu, pada ambis untuk mendapatkan ranking gitu. Terus di situ ada yang curang, Bu. Contohnya ada yang contek, tapi kan tujuan dia di atas ranking 1, Bu, dan dia baik dipandang orang. Nah, itu termasuk perstabiqul khairat atau bukan, Bu? Tapi kan dia mendapatkan sesuatu yang bagus tapi dengan cara yang buruk. Nah, itu perstabiqul khairat. Tidak, karena kan perstabiqul khairat kan berarti dia berkompetisi dalam kebaikan. Nah, kalau kayak gitu sama saja dia curang, itu perilaku tercela. Sama saja dia mencuri atas hasil kerja keras dari orang lain. Makanya itu tidak tepat untuk disebut dengan fastabiqul khairat atau berkompetisi dalam kebaikan, karena itu tidak secara sehat. Oh, baik, Bu. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya? Cukup. Baik, kalau sudah cukup, boleh Ibu bertanya? Boleh. Oke, Ibu mau bertanya, apa sih hikmah dari kita jika kita melakukan kebaikan kepada orang lain? Oke, siapa yang bisa jawab? Ayo. Apa hikmahnya kalau kita berbuat kebaikan kepada orang lain? Saya, Bu. Oh, baik. Hikmah membantu orang lain ya, Bu. Iya. Kan kita membantu orang lain itu sama saja dengan nantinya akan membantu kepada diri kita juga. Ya, betul. Ya, betul banget, saudara Nika. Oke, baik. Karena waktu kita telah habis untuk pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian belajar di rumah ya. Minggu depan apa yang Ibu sampaikan hari ini akan Ibu jadikan pretest sebelum masuk pembelajaran selanjutnya. Baik. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu. Sama-sama.